Demikianlah usaha pertama yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di dalam menjatuhkan dan memerangi syariat hijab muslimah. Karena mereka tahu wanita adalah senjata terampuh untuk merobohkan umat. Maka mulailah berbagai negeri kaum kafir ikut serta dalam usaha menjatuhkan syariat hijab. Digariskanlah rencana-rencana busuk, dibentuklah pasukan-pasukan yang bisa menghasut, dan dibangunlah universitas-universitas besar yang menyediakan berbagai fasilitas dan gelar yang mampu memikat hati sebagian kaum muslimin untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Tatkala benar ada dari anak-anak kaum muslimin yang kuliah di universitas tersebut, mulailah musuh-musuh Islam memasukkan pemikiran-pemikiran mereka kepada anak-anak kaum muslimin. Laksana sedang merancang dan mempersiapkan peluru untuk menyerang negeri-negeri kaum muslimin tatkala mereka kembali ke negeri masing-masing. Mereka menyeru dan mengajak penduduk dari negeri mereka masing-masing untuk ikut serta dalam usaha menjatuhkan hijab wanita muslimah dengan pemikiran-pemikiran yang telah dibawa dari universitas-universitas tadi. Terjadilah porak-poranda di negeri kaum muslimin. Keburukan yang besar disebabkan usaha tersebut. Sebagai contoh, dalam kitab Tahrirul Mar'ah, seorang yang bernama Qasim Amin berasal dari negeri Mesir. Dahulu ia pernah belajar di Universitas Prancis. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia pun kembali ke Mesir dalam keadaan membawa pemikiran Almaniyah, menolak ikut campurnya syariat Islam, syariat agama dengan suatu negeri. Salah satunya adalah menolak syariat hijab masuk ke dalam negeri. Tak menganggap agama apapun, menyeru penduduk Mesir untuk menjatuhkan syariat hijab muslimah dan menyeru seluruh kaum Hawa untuk kepada kebebasan, menyeru seluruh kaum Hawa kepada kebebasan dari batasan-batasan syariat. Ikut bekerja, ikut berkarir, ikut bergaul bebas, bercampur baur. Perempuan harus bisa seperti laki-laki, ini dan itu. Itulah semua pemikiran yang ia bawa dari universitas-universitas tadi. Akhirnya para ulama dan dai di negeri Mesir tidak tinggal diam, terpaku melihat kegilaan orang ini dalam memorak-porandakan syariat hijab. Mereka bergerak untuk mengingkarinya dan mencegah berbagai pemikirannya, sehingga akhirnya segala puji bagi Allah Azza wa Jal, dakwahnya tidak lagi ada kedudukan dan tidak diikuti. Kemudian ia pun mendapat hidayah dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal sebelum tersebarnya pemikiran tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Ia pun menyesali proses pendidikannya, perguruan tingginya selama di Universitas Prancis tadi. Namun negeri-negeri kaum Nasrani tetap membakar usaha mereka dalam menjatuhkan hijab muslimah. Dibentuklah musyawarah dalam bahu-membahu menumbangkan syariat hijab, lantas disetujui oleh pemerintahan negeri-negeri kafir. Maka tatkala ada yang memakai hijab di negeri mereka, terjadilah penghinaan. Mencabut hijab para pejalan kaki secara paksa, ditindas dan dilecehkan. Mereka juga membuat peraturan-peraturan undang-undang yang mengarah pada menjatuhkan syariat hijab muslimah. Maka teguhlah wahai kaum muslimin dan muslimat dalam menjaga syariat hijab ini.